Tentunya kita tahu bahwasanya husnul khatimah adalah impian setiap orang beriman, ya. Yang husnul khatimah kata sebagian orang dia merupakan kesimpulan dari kegiatan kita, aktivitas kita selama di dunia ini berpuluh-puluh tahun. Dan Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan tergantung dari penutupnya. Ini menunjukkan bahwasanya kesimpulan kegiatan kita selama ini yang kita lakukan, baik kebaikan maupun keburukan, disimpulkan dengan amalan kita yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung penutupnya. Oleh karenanya memikirkan husnul khatimah adalah kesibukan orang-orang yang saleh, ya. Semua orang-orang saleh memikirkan hal ini. Mereka khawatir dengan kesudahan mereka karena tidak ada yang tahu tentang takdir mereka. Tidak seorang pun dari kita tahu bagaimana yang tercatat di Lauhil Mahfuz tentang kesudahan kita. Karenanya lihatlah bagaimana orang-orang saleh mereka, ya, gelisah tentang hal ini. Di antaranya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, beliau berkata, "Adraktu 30 minas sahabah kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi." Kata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruhnya khawatir bahwasanya ada kemunafikan dalam dirinya. Tidak seorang pun dari mereka pede, ya, bahwasanya pasti masuk surga, ya. Bahkan, ya, kita dapati para sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pede, ya. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar fil jannah, Umar di surga. Yang Nabi pernah mengabarkan Nabi masuk ke dalam surga melihat istananya Umar. Sudah jelas-jelas Umar masuk surga. Yang Nabi mengatakan, "Malakiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Setan tidak melihat engkau melewati satu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Artinya kabar gembira yang Nabi berikan kepada Umar terlalu banyak. Tetapi apakah Umar radhiyallahu anhu kemudian pede, kemudian yakin, ya, bahwasanya dia masuk surga? Tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, ya, tidak mensolati seseorang, maka Nabi bertanya kepada Hudzaifah, "Hal sammani mimman sammahumur Rasulullah sallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang Nabi sebutkan termasuk orang-orang munafik? Karena Hudzaifah bin Yaman disebut dengan sahibu sir Rasulillah, yaitu orang yang memegang rahasia Nabi. Nabi pernah menyebutkan nama-nama orang munafik kepada beliau. Umar pun masih bertanya, apakah saya termasuk mereka? Kata Hudzaifah, tentu tidak, ya. Lihat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi meninggal di Madinah, dalam kondisi meninggal ketika sedang salat, ditikam jadi imam. Umar bin Khattab jadi imam salat subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, mati syahid di kota Madinah. Doanya dikabulkan. Itu pun ketika ada seorang memuji memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, "Kafafan la li wala alayya." Ya, dipuji-puji Umar berkata, aku hanya berharap kafafan, itu aku berharap pupus semuanya, ya, tidak kepadaku dan tidak atasku. Yaitu Umar, yang penting saya selamat, ya. Bahasanya kira-kira demikian. Yang penting saya selamat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan yang tidak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihatlah bagaimana Sufyan Ats-Tsauri. Kata Ibn Rajab, "Wa kana Sufyan Ats-Tsauri yashtaddu qalaquhu wa khawfuhu min as-sawabiq wal khawatim. Wa kana yabki wa yaqul akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Wa yabki wa yaqul akhafu an uslab al-iman 'inda al-maut." Kata Ibn Rajab, Sufyan Ats-Tsauri sangat gelisah dan khawatir dengan as-sawabiq wal khawatim, tentang amalan yang telah lalu dan bagaimana kesudahannya. Sampai beliau menangis. Kemudian beliau berkata, aku khawatir aku tercatat di Lauhil Mahfuz termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian beliau menangis. Dan beliau juga berkata, aku khawatir ketika aku meninggal dunia imanku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, inilah bagaimana orang-orang saleh
mereka memikirkan bagaimana tentang kesudahan mereka, dan ini menggelisahkan mereka sehingga mereka senantiasa bersungguh-sungguh untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar bin Khattab, kalau para sahabat, kalau para ulama, mereka ya gelisah tentang bagaimana kesudahan mereka, tentu kita lebih utama untuk gelisah ya, mengetahui kondisi kita yang seperti sekarang ini, mengetahui bagaimana kurangnya amal soleh kita, dan mengetahui bagaimana banyaknya pelanggaran yang kita lakukan di zaman yang modern seperti ini, penuh dengan medsos, informasi yang lainnya, maka seharusnya kita lebih gelisah daripada mereka.